tutup pintunya. Jadi ada open BO. Masuk akal. Jelas itu. Kalau setel ya. Iya. Kalau Karena open nggak ada perbedaan. Oh gitu ya. Jelas itu. Nggak asik juga ya. Iya. Kalau model-model kayak Dul Geno gitu nggak bisa seru. kerja. Nggak seru Mas, nggak seru. Iya. Mohon maaf, Dul Geno di sini bukan kok suka itu ya prostitusi atau apa, bukan. Karena dia itu adalah Bang Didel. Bang Didel adalah operasi simpan pinjam. Nah itu kebetulan kita kalau ngomongin masalah lancarnya beliau kayak udah kayak apa itu orang tua aja ya kan. Itu paling lancar itu ya open BO. Itu lancar sekali. Jadi kadang itu kita cover semacam itu belum tentu jelek juga. Iya. Ada sisi baiknya. Iya. Kata beliau tadi orangnya sangat bertanggung jawab. Loh kok bisa gitu? Iya, orang-orang itu jujur. Bagaimana nggak jujur? Orang pahanya ada dikasih lihat. Orang. Masalahnya kan kita cuma bisa menilai orang itu ya tadi masih sebatas pakaian atau sebatas yang kita lihat. Iya. Kita tidak pernah melihat bagaimana kebiasaannya, bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya, karena itu semua yang tahu hanya dirinya dengan Tuhannya. Betul sekali. Dan satu lagi, saya akui dulu saya pekerja malam ya, bukan kok saya BO. Kerja malam. Dia bekerjanya malam hari. Bekerja malam hari. Tadi kan bilang pekerja malam, maksudnya apa? Kerja malam hari. Ya, kerjanya malam hari. Jualan minuman di malam hari. Soalnya kesannya itu kalau pekerja malam itu tetap negatif. Konotasinya negatif. Iya jelas. Nah, ketika sampean buka kalau bekerja shift malam itu mungkin bisa jadi kuli bangunan, kantor. Tuh tambal ban ya. Buka 24 jam. Tapi kan bukan pekerja malam. 24 jam ya, lebih ya. Kerjanya kan tambal ban. Tambal ban, bukan pekerja malam. Iya, salah ya? Iya ya. Gitu ya. Saya ralat. Sip malam. Karena kerjanya saya itu mulai jam 7 malam. Jam berapa Mas? Jam 8 ya, jam 8 sampai jam 4 pagi lah. Ya, subuh itu jam 3. Subuh normalnya jam 3. Subuh selesai lah. Ya itu kan ya sering ada ojek, ada apa gitu kan. Ya, ojek yang dibayar dia dengan bismillah itu. Enggak lah, bener bayar kok. Apa ya? Bayar. Belum ada Gojek seperti sekarang ya. Belum banyak, ada kayaknya. Tapi sudah ada. Oh iya. Itu saya sering wawancara sama pekerja malam itu. Pekerja malam yang itu. Sering banget. Nah, sering banget. Wawancara gini, kamu udah berapa lama? Wawancara mesti kan head to head. Kamu udah berapa lama? Dan ini aja setiap kali saya ada kesempatan ngobrol pasti pertanyaan saya, kamu udah berapa lama kerja kayak gini gitu. Kenapa kerja kayak gini, kerjaan yang lain kan ada gitu kan. Kan ini pertanyaan, bukan saya menjustifikasi beliau ya. Saya bertanya gitu. Jawaban mereka itu sama. Mas, kalau semisal saya adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan nominal yang saya perlukan itu tidak cukup kalau saya bekerja secara mainstream ya biasa, itu saya nggak punya pilihan katanya. Tapi meskipun kalau kita boleh bilang ya sebenarnya banyak pilihan. Cuma kan tidak semua orang mampu berpikir tentang ada pilihan itu. Ya. Tidak semua orang juga berpikir tentang pilihan. Ya kan? Jadi arahnya selalu ke situ, terus rata-rata mereka bilangnya kalau semisal saya punya suami. Nah, kalau semisal saya punya, karena rata-rata mereka katanya sih biasanya itu yang cerai. Gitu, ya, yang dia harus merawat ibunya lah, anaknya lah. Ya, itu tapi orang tua kayak gini tahu. Aku tanya kan semacam itu. Dia bilangnya enggak tahu. Nah, kalau semisal ada tetanggamu yang kesini, terus kamu kenal dengan orang tuamu, gimana? Gitu. Kebetulan ketika berada di tempat seperti itu, tetangganya sendiri, ya kan, itu tidak mengenali. Anehnya di situ.
Makanya kan memang sebetulnya manusia itu kan penuh dengan dosa kan. Aib kita itu sebetulnya yang menutup kan bukan manusia sendiri, Allah sendiri, Tuhan kita sendiri kan yang menutup aib setiap Di sini masing-masing dari kita. makanya di sini kadang di sini itu ketika itu saya berpikir, ini ajaib ini hal yang saya temui ini ajaib ini. Di depan mata saya hal yang ajaib ini salah satunya ini. Lalu Karena papasan dengan tetangga tapi tetangga nggak pernah tahu. tetangga nggak kenal. Allah memang maha menutup-nutupi. Cuma kita aja mungkin bangga. Kadang Kadang suka melakukan iya. Memang Kita sebetulnya sendiri salah kita sendiri loh. memang Kadang kita itu melakukan dosa tapi bangga kan dosa itu akhirnya dimasukkan ke media-media agar kita itu terkenal dan gimana lah itu kalau semuanya ngomong sendiri. dengan temennya. Padahal Allah pun sudah menutup-nutupi. Ya Sattar ya yang maha menutup-nutupi. justru dia sendiri yang buka biasanya. Iya. Dan Salahnya sendiri. iya betul. Dan ini salah satu hal yang memang saya anggap bukan ajaib lah. Ya nyata tapi karena luar biasa. Di sini peran Tuhan benar-benar terjadi gitu. Dan berlanjut, ya kan? Berlanjut. Saya tanya, senang dengan pekerjaan ini? Nggak senang. Loh kenapa nggak senang? Kan banyak duit, ya kan? Karena siapa sih wanita di muka bumi ini, ya kan? Atau siapa sih wanita waktu itu dia rata-rata bilangnya seperti itu. Siapa sih wanita yang pengen jadi pekerja malam, kupu-kupu malam? Gak ada. Kalau semisal saya berkecukupan, saya punya tempat yang bagus. Ya, Jadi mungkin mikirnya itu pilihan terakhir, pilihan solusi terakhir. Iya, solusi terakhir. Dia Sudah mentok ya. sudah mentok. Tapi satu lagi Mas, mereka itu yang rata-rata kenapa bisa jadi pekerja malam. Yang pertama, ya ini juga mungkin di lingkungan kita sendiri yang mendukung mereka menjadi seperti itu. Kenapa? Yang pertama, mereka rata-rata berpendidikan tinggi, rendah. Masuk. Hampir semua. Iya. Dan rata-rata mereka adalah korban rumah tangga. Biasanya Rata-rata. menikah muda. Saya hanya menemui satu orang yang benar-benar lulusan sarjana dan menguasai 5 bahasa. Nah, dan itu juga open BO. Dan itu dia tahu orangnya. Saya bilang dia itu pandai bahasa Jepang loh. Dan ternyata beliau waktu itu terakhir kerjanya adalah tour guide. Karena faktor usia, ya kan sudah mulai umur kan selalu mencari tour guide yang lebih muda kan. Oke. S2. Masalahnya kadang kalau kita sudah terpentok umur, karir itu selesai. Betul. Itu kan kebiasaan di kita di Indonesia. Makanya bukan di Indonesia saja sih. Kalau di luar enggak sih sebetulnya. Kayaknya sih, karena saya kan juga pernah kerja di luar. Kayaknya Kayaknya sama. sih, kayaknya sih enggak. Enggak. Pasti ada tunjangan pensiun lah ya. Pernah menemui yang memang hobi, betul-betul hobi. Pernah. Ada. Tapi mereka rata-rata yang hobi itu umurnya masih 30 ke bawah. Dia menikmati hal seperti itu. Dan mereka biasanya mereka adalah korban. Berkonsum gitu. Bukan. Pertama dia korban Dari cowok. iya Mungkin kekerasan. garangan lah. Korban garangan dia sakit hati. Akhirnya dia menjadi garanganwati juga. Garawati. Dia ingin mencoba sana sini. Karena dendam pribadi itu. Bisa jadi. Iya. Saya pernah nemui yang model garangan, yang korban garangan. Kalau masalah korban ini banyak. Terus ada beberapa orang yang penyimpangan. Iya. Itu kan juga gara-gara ada sebuah cerita di belakangnya. Besok-besok aja kita ceritain. Oke. Tidak ada masalah. Dan ini tentang cover. Kan berarti kan ke cover. Iya, berarti kan saya bisa menyimpulkan tidak semua wanita malam pun ingin menjadi seperti itu maksudnya. Tidak semua. Jadi Padahal setiap orang yang melihat mereka dandan cantik pada setiap malam, setiap mulai habis maghrib itu mereka sudah jalan semua langsung ke kafe, ke diskotik. kita tidak pernah tahu beban di punggung mereka.
kita pasti bakal berpikir bahwa mereka nakal. nakal. Cari duit dengan cara seperti itu. Enak ya cari duit, cuma nyewain nggak pernah berkurang kan. Tapi mereka padahal di hati mereka itu sedih banget. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di hati mereka. Karena itu pilihan mereka. Sebenarnya bukan pilihan mereka, Bukan tapi pilihan. itu pilihan kehidupan untuk mereka. Makanya Tapi jangan pernah menjudge orang atau langsung menilai orang dari apa yang kalian lihat. Karena apa yang kamu lihat belum tentu itu adalah sebuah kenyataan. Nah, ini masalah cover juga. Yang pernah viral sekitar 3 tahun, bukan lebih. Malah sekitar 10 tahun yang lalu. Ini ada katanya Kristen Ortodoks yang melakukan adegan sholat dan segala macam, segala sesuatu. Sepertinya itu adalah Muslim, padahal bukan. Yang itu loh. Iya. Ya pernah lihat ya? Ya pernah lihat, tapi kan itu belum ada klarifikasi yang sebenarnya. Yang sebenarnya seperti apa ya? Itu hanya Kadang-kadang berita hoax. Kadang-kadang itu gini Mas, ada orang sengaja membuat berita terus dibesar-besarkan sendiri, terus nanti dibilangnya ini. Nah, itu apa? Kadang-kadang itu hanya untuk memecah belah. Indonesia ini damai loh. Di semua negara tahu, di seluruh dunia tahu bahwa Indonesia punya berbagai suku, berbagai kepercayaan, tapi mereka tetap damai rukun. Berarti Itu yang bakal ditiru oleh semua. Saya simpulkan ini propaganda lah kalau gitu. Mungkin sudah settingan penghancur. Iya. Karena kalau semisal kalau saya garis bawahi tidak saya rasa saya sebagai Muslim kalau dipaksa untuk menggunakan atribut dipaksa loh ya. Dipaksa Bukan untuk dianjurkan ya. Dipaksa untuk menggunakan atribut non Muslim itu saya pasti berontak lah. Agama manapun saya pasti berontak lah. Jadi kalau semisal itu dilakukan dengan sengaja, itu saya rasa pasti ada settingan lah. Ya, itulah. jelas. Kan? Rasanya seperti itu. Jadi ini tentang cover, tentang atribut, karena kita mau mendekati Imlek, mendekati hari hari Imlek itu biasanya 3 hari atau bisa lebih. Kalau orang ya ke tahun baru Cina itu aku dulu waktu kerja di mebel miliknya orang Cina itu, wah seru itu, dapat angpau sama. Poin penting loh itu, angpau itu, ya kan? Dan untuk mereka yang belum menikah. Untuk mereka yang belum menikah, betul. Ketika sudah menikah, segeralah menghindar dari orang-orang keturunan Tionghoa ya, karena kamu masih ada mana angpaunya gitu. Istilahnya apa itu? Hoki ya. Ada kata-kata hoki ya. Kalau yang belum menikah nggak boleh ngeluarin. Gitu. Kalau udah menikah wajib. Tapi banyak sekali loh itu kalau kita ngomongin masalah keturunan Tionghoa ini tradisi-tradisi yang saya rasa itu unik. Kayak contoh, misal kita lagi nyapu nih, kena kakinya dia. Wah, itu ngamuk dia. Itu ngamuk katanya selalu ada kaitannya dengan hoki. Selalu. Ya intinya kan sama di daerah manapun, suku manapun juga sama. Iya, di Jawa juga sama, kalau malam nggak boleh nyapu, nggak boleh dibuang dan sebagainya, itu kan sama. Jadi ya semacam kepercayaan yang sudah diturunkan oleh nenek moyangnya masalahnya. Jadi mau nggak mau ya dilakukan, dan itu terjadi. Iya, karena apa? Karena percaya. Jadi kita ngomongin masalah yang kemarin itu juga karena faktor percaya gitu loh. Kalau nggak percaya juga nggak akan terjadi, gitu kan poinnya kemarin itu. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya yang paling penting di Indonesia itu saya rasa tetap persatuan. Sila ketiga ya. Ya, persatuan. Karena apa? Indonesia ini nggak akan bisa pernah ada, ya kan, tanpa kepercayaan dan saling percaya antar suku, antar bangsa, antar pulau. Jadi percayalah. Meskipun tetangga kita menggunakan atribut yang ingin bisa dibilang ingin menghormati dan segala macam. Saya rasa itu lumrah lah. Yang penting tidak memaksakan. Kalau ada kata-kata memaksakan itu
di hadisnya aja udah hadis atau dari Al-Qur'an Ada langsung. Al-Qur'an ya. Langsung. Langsung Al-Qur'an, di Al-Qur'an aja udah ada bahwasanya nggak ada paksaan. Kalau itu terjadi di lingkungan kita, kalau semisal kita lapor polisi, ini itu lumrah ya. Lumrah ya, ini masuknya di pelanggaran HAM ya. Iya, tapi kan bagaimanapun juga kita hidup bermasyarakat. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Emang nggak ada jalan yang lain. Diomongin dulu lah ya. Diskusi. Kalau semisal masih ngotot juga diviralkan aja biar klarifikasinya 2 kali gitu kan. Intinya gini ya. Misalkan kita pakai pakaian apa terus dipatok orang yang berpakaian seperti ini itu kaum ini, orang yang berpakaian seperti ini kaum itu. Nah, saya tanya itu sejak kapan pakaian punya agama? Nah, ya mungkin di levelnya ada agama. Mungkin ya kan. Itu Makanya. mungkin yang hobi burung juga burung gereja ya. Oh iya. Ada kan? Nah, Kasihan ya. padahal sekarang dia tinggalnya di masjid kalau Padahal di lingkungan kita nggak ada gereja, Sama. tinggalnya di masjid. Burung gereja itu Pohon juga, pohon. di masjid. Pohon, iya. Tanaman juga. Iya. Makanya sejak kapan pakaian punya agama? Sejak kapan burung juga Punya agama. Depan masjid pun ada cemara kan? ada? Banyak kan? Banyak. Nah, Pohon punya. nggak Nggak punya dibilangnya agama. pohon Natal kan? Enggak. Enggak kan? Oh, enggak punya agama. Iya. Makanya ini malah pakaian loh. Gara-gara nanti Imlek kan orang pakai pakaian merah-merah terus seperti ala koko-koko itu. Bahkan pakai orang muslim loh. Oh iya, koko. Oh, itu Biasa. baju koko. Itu juga sudah biasa kok. Sayangnya warna putih. Ada yang hitam. Aku pakai punyanya hitam. Ada yang hitam, ada Putih. yang merah, tapi identik merah. Imlek itu identik merah. Imlek identik dengan merah. Atau gara-gara warnanya Mungkin ini. itu terlalu kaku mengartikan hadis tentang tasabuh ya, tentang menyerupai seseorang Oh iya. dari salah satu golongan. Selalu itu menjadikan dalil. Iya. Jika kamu menyerupai golongan tertentu, maka kamu adalah golongan itu juga. Ini orang yang biasa meniup trompet tuh. Golongannya. Yahudi. Malaikat. Ayo. Malaikat. Malaikat. Malaikat Israfil, ayo. Dia lagi cek sound. Selesai kita. Itu kan hadisnya kan tasabuh ya. Ada istilah tasabuh. Menyerupai. Dia beli apa itu malaikat kan takut. Wah ini nanti fals pula pas lagi playnya kan. Lagi cek sound dia. Step dulu kan. Hancur semua. Canda. Itu candanya orang cangkruan seperti kita. Nanti kalau kita kemana-mana malah smart people-nya nggak paham. Ya, Tutup aja. masuk di poinnya intinya pakaian tidak punya agama, pohon, burung tidak punya agama, ya kan? Intinya yang membuat itu punya agama adalah perspektif masing-masing. Cerdas, tetap di channel ini. Besok berikutnya kita akan membicarakan hal yang lebih menarik lagi pastinya. Dan poin utama dari malam hari ini itu intinya slow aja gitu ya menghadapinya ya. Iya. Intinya gini aja, cukup kita saja manusia yang beragama. Jangan pernah bawa makhluk lain untuk bersama dengan agama kita. Tutup pintunya.